Perkenalkan, nama saya Arya Putri dari Kelompok Manajemen Dakwah NIM 430 2019 0131, ingin menjelaskan tentang materi manajemen pelatihan dakwah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Laporan pelatihan dakwah berdasarkan penjelasan yang selama ini dijelaskan, itu dapat disimpulkan laporan ini dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis. Terjadinya hubungan yang baik antara bawahan dan atasan sebagai salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Dalam membuat laporan juga harus diperhatikan kalau ada susunan-susunan yang dapat dijelaskan secara jelas. Selain itu, pelaksanaan pelatihan dakwah diawali dengan pembukaan pelatihan dakwah, proses pelatihan dakwah, dan sampai pada akhir yaitu penutupan pelatihan. Fungsi laporan pelaksanaan pelatihan dakwah merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil suatu program pelatihan dakwah dan menilai dari sudut pandang informasi tersebut. Pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian sendiri adalah merupakan suatu proses pengelompokan seperti orang-orang yang bekerja di dalam yang ditugaskan untuk menjalankan organisasi, tanggung jawab, wewenang, sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan secara maju dan secara kesatuan. Pembentuk kepanitiaan pelatihan dakwah itu juga penting dan terdiri antara pengarah, manajer, sekretaris, bendahara, kabit internal, kabit eksternal, peserta, dan yang terakhir peserta pelatihan dakwah. Dalam pengorganisasian pelatihan dakwah, kepemimpinan harus mempunyai skill, memiliki nilai standar yang baik, aturan baik yang baik, agar disukai orang-orang yang dalamnya. Perencanaan pelatihan dakwah. Yang diawali dengan studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Penemuan kebutuhan pelatihan dakwah dapat dilakukan melalui studi penjajakan dakwah atau SPKPD, yaitu merupakan studi yang diadakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis gejala-gejala atau keterangan yang dapat menunjukkan adanya kekurangan hal dan keterampilan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dakwah. Jadi kebutuhan pelatihan dakwah itu bermacam-macam tergantung pada sifat pekerjaannya. Yang ketiga, merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Calon peserta pelatihan dakwah adalah orang dewasa yang setiap hari mendapat masalah serta memerlukan adanya pemecahan dalam hal tersebut. Yang keempat yaitu merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Biasanya kita menunjukkan seperti kepada orang yang seperti apa. Sasaran pelatihan dakwah juga merupakan sarana keberhasilan pelatihan. Yang kelima yaitu menyusun kurikulum pelatihan dakwah. Evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi menurut Munir dan Wahyu adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya. Tujuan evaluasi pelatihan dakwah yaitu mendapatkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan dakwah. Yang kedua, menemukan bagian-bagian di pelatihan dakwah mana yang berhasil atau yang tidak berhasil. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui program pelatihan dakwah itu berjalan secara efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempat, memberi kesempatan para peserta yang menyumbang saran dan penilaian terhadap program yang dijalankan. Manfaat pelatihan dakwah sendiri yaitu memperoleh informasi tentang hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah untuk mengetahui relevansi program-program pelatihan dakwah yang berhasil. Seperti itu. Sasaran atau objeknya biasanya dengan cara menilai prestasi belajar atau menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan pelatihan dakwah. Proses pengawasan pelatihan dakwah terdiri menjadi dua, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, dan yang kedua yaitu pelaksanaan pengukuran. Tindakan korektif dalam pelaksanaan yaitu tindakan korektif erat kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk memperbaiki atau menjawab masalah-masalah yang ditemukan. Tapi belum tentu pengambilan keputusan itu dengan sederhana, butuh pertimbangan yang matang, sebab untuk pengambilan keputusan banyak hal yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi hal-hal tersebut, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, harapan, dan pandangan seseorang terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pengawasan efektif, yaitu pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan yang senantiasa
membangkitkan motivasi, tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi juga penyediaan alternatif perbaikan. Dasar pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu perubahan sebagai alasan dan tujuan pelatihan dakwah. Yang kedua, keseiringan ilmu dan amal secara teori dan praktek. Yang ketiga, kewajiban dakwah. Hasil nyata dari manajemen pelatihan dakwah yaitu menambah produktivitas para dai. Dengan adanya pelatihan dakwah, maka dai lebih produktif dan dalam berdakwah. Yang kedua, memperbaiki kualitas dai dan menaikkan semangat dakwah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pengertian, dan sikap-sikap baru dalam berdakwah. Yang keempat, dapat memperbaiki cara penggunaan yang tepat. Kesimpulannya, manajemen outcome adalah hasil akibat ataupun manfaat dari seni perencanaan tersebut yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang orang lain lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pelatihan dakwah ialah suatu kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seorang dai dalam mengajak atau berdakwah tersebut.